Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Erundi Kuari Masolili dalam acara podcast KPU Kabupaten Banggai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan di episode ini memang masuk di episode ketiga. Nah, tamu spesial kita ini adalah orang hebat, salah satu orang penting di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga beliau sudah mengeluarkan beberapa buku tentunya terkait kepemiluan. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Yaitu Bapak Sahran Raden. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak saya ucapkan selamat datang di KPU Kabupaten Banggai. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Banggai. Baik, teman pemilih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita terkait Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, peta layanan pendidikan pemilih dalam pemilu. Nah, tentunya saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Baik Pak, program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini kan sudah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, bisa tidak Pak dijelaskan lagi sama masyarakat apa sih itu DP3, terus pentingnya bagi masyarakat? Iya, baik, terima kasih ya Pak Erwindi ya. Jadi pertama khusus untuk jumlah lokus yang telah dilaksanakan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Tengah itu sudah ada beberapa kabupaten. Yang pertama itu adalah Kabupaten Donggala, kemudian Kota Palu. Ya, Kabupaten Donggala 1 lokus, Kota Palu 1 lokus, kemudian Kabupaten Parigi Motong 1 lokus, Kabupaten Morowali Utara 1 lokus, Kabupaten Morowali 1 lokus, ya. Kemudian Kabupaten Tojo Una 1 lokus, Kabupaten Banggai 3 lokus, ya. Kabupaten Banggai Kepulauan 2 lokus dan Kabupaten Banggai Laut 2 lokus. Jadi kita bersyukur Kabupaten Banggai ini termasuk kabupaten yang tertinggi dari jumlah lokus dari semua kabupaten-kabupaten yang ada itu ya dalam pelaksanaan DP3 ini itu. Memang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini didesain oleh KPU Republik Indonesia sebagai program unggulan dalam rangka untuk pelaksanaan pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Jadi sesungguhnya bahwa Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini sangat penting dalam rangka untuk pelaksanaan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kita melihat bahwa tingkat partisipasi pemilih di dalam pemilu itu selalu terjadi dinamika itu dari pemilu ke pemilu. Kabupaten Banggai ini adalah salah satu kabupaten yang menurut hasil dari evaluasi partisipasi ini adalah kabupaten yang tertinggi ya di dalam pelaksanaan tingkat partisipasi pemilih dan pemilu, baik itu pada saat pemilu ya maupun pada saat pilkada. Oleh karena itu DP3 ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Jadi intinya bahwa secara programatik DP3 ini adalah merupakan strategi KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi pemilu itu. Dengan hadirnya DP3 maka KPU bisa bersosialisasi, kemudian bisa melakukan pendidikan pemilih dan merangsang ya partisipasi
masyarakat untuk ikut serta di dalam pemilu. Jadi pemilu ini tidak hanya sekedar pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, tapi semua proses pemilu itu harus diikut sertakan ya. Jadi partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan dalam kerangka untuk ikut serta mengakses seluruh informasi-informasi pemilu dan pemilihan. Jadi DP3 ini hadir sebagai literasi ya, pemilu yang berkualitas ya, tidak saja dari sisi kuantitas ya, tingkat partisipasi pemilih selalu rendah atau tinggi begitu, tidak sekedar diukur itu, tetapi yang penting itu adalah kualitas di dalam partisipasi pemilu dan pemilihan dari masyarakat itu. Nah, DP3 ini penting untuk menjadi program di KPU ya, dilaksanakan pada saat dimulai ya, dengan kita sebut dengan dalam sirkulasi pemilu itu pre-election. Jadi sebelum pemilu ya. Jadi program-program sebelum pemilu. Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat itu bukan hanya sekedar dilaksanakan pada saat berjalannya proses pemilu, proses tahapan pemilu, akan tetapi harus dimulai pada saat persiapan pemilu. Jadi sebelum pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi itu harus sudah digiatkan oleh masing-masing satker di KPU, apakah KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Pak, tentunya dalam hal menentukan desa-desa ini kan ada beberapa kriteria Pak, ya. Dan salah satunya itu desa yang partisipasi pemilihnya minim atau kurang. Nah, apa saja Pak yang diberikan tugas-tugas kepada DP3 ini, atau strategi apa yang diberikan supaya mereka bisa meningkatkan partisipasi pemilihnya di desanya masing-masing? Ya, memang kalau kita melihat kriteria penempatan lokus ya, lokasi dari program DP3 ini tentu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu kan kriteria bahwa desa itu adalah termasuk yang tingkat partisipasinya sangat rendah. Jadi KPU Kabupaten melakukan inventarisasi hasil pemilu dan pemilihan itu di mana desa-desa yang tingkat partisipasinya rendah. Tentu diukur dari pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara ya, di masing-masing TPS, kemudian di tingkat desa itu diukur. Nah, nanti akan didapatkan bahwa partisipasi yang rendah di satu kabupaten ini adalah desa itu. Dan itulah yang kemudian menjadi menjadi syarat ya bagi teman-teman KPU Kabupaten dalam menentukan lokus dari DP3 yang ada. Selain dari tingkat partisipasi yang rendah, juga dilihat dari aspek apakah satu kriteria itu memenuhi syarat dengan tingginya angka atau tingginya jumlah pelanggaran pemilu ya atau pemilihan. Jadi memang teman-teman di kabupaten kota harus bisa menentukan bahwa desa itu ditempatkan ya karena di situ terjadinya peningkatan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Apakah misalnya di situ terjadinya di saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh apakah itu peserta pemilu, kemudian penyelenggara pemilu atau pemilih itu ya. Nah itu kemudian kluster yang memang ini daerah bencana itu ya. Daerah bencana adalah salah satu kriteria untuk dilakukannya peningkatan atau dilakukannya lokasi DP3. Kemudian yang keempat itu misalnya desa itu desa yang rawan terhadap konflik ya, konflik sosial, konflik di masyarakat. Nah itu, jadi 4 kriteria ini salah satunya harus bisa terpenuhi di desa itu sehingga ditempatkan program DP3 yang ada di situ itu. Tadi itu masalah apa lagi? Strateginya yang diberikan kepada kader. Nah, strategi di dalam melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat oleh kader ini kan
setelah dia di SK-kan ya oleh KPU menjadi kader dan dikukuhkan ya oleh KPU kabupaten, maka setelah itu diberikan BIMTEK, bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini sejumlah materi ya yang terkait dengan wawasan kepemiluan, juga termasuk ancaman dan hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan pemilu itu diberikan. Jadi diperkuat kapasitas ya literasi bagi kader DP3 itu agar supaya dia memiliki sejumlah pengetahuan ya, sikap dan keterampilan kepemiluan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, apa saja yang menjadi metode di dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih? Memang yang pertama bisa dilakukan melalui pertemuan secara langsung ya, atau secara daring, secara luring ya, secara langsung. Jadi dia bertemu langsung dengan kelompok-kelompok sasaran masyarakat yang ada di desa itu. Jadi satu lokus desa DP3 itu jumlah dari kader DP3 itu ada 25 orang. 25 orang ini saya kira sangat strategis untuk mensosialisasikan ya atau menyampaikan informasi kepemiluan itu kepada masyarakat dengan jalan ya melakukan metodenya pertemuan secara langsung, baik itu kelompok maupun secara personal. Jadi individu-individu dari pintu ke pintu ya, bisa dari pintu ke pintu warga masyarakat itu secara berbasis keluarga itu disampaikan ya, dia masuk untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu ya kepada masyarakat. Nah, selain dari metode secara langsung dengan melakukan pemetaan kluster dan sasaran ya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh perempuan, kemudian ada pemilih pemula, ada kelompok berkebutuhan khusus ya, ada kelompok marginal ya, petani, nelayan, buruh ya, ibu-ibu rumah tangga, kelompok majelis taklim, kelompok-kelompok keagamaan, itu semua menjadi sasaran-sasaran bagi kader DP3 untuk menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sejumlah pesan pemilu, pentingnya demokrasi dan pemilu disampaikan kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan literasi terkait dengan pentingnya pemilu di Indonesia maupun di desa itu. Nah, itu secara langsung. Ada yang dilakukan melalui penyampaian di media sosial. Media sosial. Jadi media sosial itu mereka misalnya membuat video ya, narasi sepanjang 3 atau 10 detik ya, disampaikan, dibuatkan videonya, diedit, kemudian dinarasikan dan diunggah ke dalam akun media sosial. Jadi media sosial pribadi ya yang disampaikan oleh masing-masing masing-masing kader. Kalau satu kader itu ada 25 orang ya, ada 25 orang dan dia memiliki akun Facebook atau Instagram. Dengan Facebook misalnya dia 5.000 orang, di 5.000 kali 25 itu sudah memiliki kurang lebih 1.000 ya, 10.000 ya, 10.000 lebih dari masyarakat itu, pemilih itu yang membaca pesan-pesan pemilu yang disampaikan oleh kader. Jadi jumlahnya sangat besar itu ya, bisa melebihi dari jumlah penduduk atau DPT yang ada di kabupaten. Itu. Kalau 25 orang dengan dia punya jumlah 10.000, dari 10.000 itu kan dia berteman dengan orang lain lagi ya. Ya bisa di-tag dengan orang lain, teman-temannya, maka itu bisa memperbanyak masyarakat yang bisa membaca, melihat. Bisa juga selain Facebook dia punya akun platform yang kita sebut dengan YouTube ya, YouTube, kemudian Instagram. Nah, ini akan bisa memperbanyak warga yang bisa melihat secara langsung dari pesan-pesan yang disampaikan. Nah, itu kira-kira yang bisa
metodologi di dalam strategi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat bagi DP3 itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Pak, tadi kan disampaikan juga tujuannya untuk mendorong masyarakat supaya menjadi pemilih mandiri dan berkualitas. Nah, seperti apa itu Pak, pemilih yang mandiri dan berkualitas Pak? Ya, salah satu tujuan dari DP3 itu adalah melakukan pendidikan pemilih ya, dengan tujuan agar menjadi pemilih yang mandiri, pemilih yang rasional dan pemilih yang berdaulat itu. Nah, memang kalau bagaimana kita melihat pemilih yang rasional ya. Nah, jadi pemilih itu kita kenal dengan adanya perilaku pemilih ya. Perilaku pemilih atau dalam studi-studi pemilu kita sebut dengan voting behavioristik gitu. Nah, perilaku pemilih ini turut mempengaruhi ya terhadap kualitas di dalam memilih. Jadi pemilih yang rasional itu adalah mereka yang mencari memilih ya dengan berdasarkan pada visi misi program atau track record dari partai politik maupun calon yang akan berkontestasi di dalam pemilu. Jadi seorang pemilih yang rasional itu adalah pemilih yang selalu memilih berdasarkan berdasarkan program. Jadi dia memiliki kandidat dan partai politik memiliki kontrak sosial dengan pemilih itu ya, didasarkan karena adanya programnya apa, kemudian visi misinya dalam membangun satu daerah itu seperti apa. Itulah yang kemudian menjadi penilaian bagi pemilih yang rasional. Jadi pemilih yang tidak pragmatis itu. Jadi dia tidak pemilih yang tidak berdasarkan bayaran itu ya. Tapi dia datang karena kesadaran bahwa memilih itu adalah salah satu hak yang di hak konstitusional ya bagi setiap warga negara untuk diwujudkan di dalam pemilu itu. Yang kedua, menjadi pemilih yang berdaulat ini adalah menjadikan pemilu itu sebagai sarana bagi kemerdekaan memilih itu ya, kebebasan di dalam memilih. Jadi betul-betul pengambil keputusan itu adalah pemilih, bukan berdasarkan berdasarkan intervensi dari orang lain. Jadi preferensi pemilih di dalam memilih itu karena berdasarkan keinginan dan kesadaran dari nuraninya itu ya untuk memilih itu, karena dia menganggap bahwa pemilu itu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang pemegang kekuasaannya itu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah yang disebut dengan pemilih yang berdaulat itu ya. Jadi secara konstitusional bahwa jaminan hak memilih itu kan tumbuh dari dia sendiri itu yang kita sebut dengan pemilih yang berdaulat itu. Kemudian menjadikan pemilih yang mandiri itu adalah bagaimana pemilih itu bisa secara otonom itu ya. Secara otonom dia memilih itu, bukan didasarkan ada pengaruh dari orang lain itu. Meskipun memang ada pengaruh dari orang lain, tapi tentu saja dia harus memilih dan memilah itu, menyeleksi itu. Jadi keputusan-keputusan itu diambil dari dia sendiri itu. Itu yang kita sebut dengan kemandirian di dalam memilih. Bahkan seorang istri itu ya, perempuan di rumah, dia memilih tanpa intervensi suami itu. Bahwa dia memilih berdasarkan haknya dia itu. Jadi dia memiliki peran dia sebagai perempuan untuk memilih berdasarkan berdasarkan keputusan dia sendiri, bukan misalnya berdasarkan keputusan suaminya ya, berdasarkan keputusan dari orang lain. Itu yang kita sebut dengan pemilih yang mandiri itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Pak, ini terkait pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih juga ini kan salah satu poin penting itu pencegahan politik uang. Yeah. Nah, sebenarnya dampaknya ini pencegahan politik uang ini apa sih Pak? Terus bagaimana kader DP3 ini mencegah politik uang terjadi di desanya masing-masing? Ya, ini memang salah satu tantangan terberat dalam pemilu ya, termasuk pemilu 2024
itu adalah adanya dugaan ya atau maraknya politik uang ya, karena budaya politik kita yang sangat pragmatis itu ya bisa menumbuhkan adanya dugaan politik uang. Praktek politik uang itu bisa dilakukan oleh siapa saja itu ya. Nah, nanti kan kita lihat kalau berdasarkan undang-undang kan subjek hukum dari politik uang itu adalah misalnya pelaksana kampanye atau calon ya, tim sukses itu yang secara struktur itu bisa memiliki hubungan dengan calon itu, baik itu yang dalam bentuk keputusan, surat keputusan dari pasangan calon atau partai politik sebagai pelaksana kampanye, tim kampanye ya, dan itulah yang disebut dengan subjek ya, subjek hukum. Nah, oleh karena itu potensi adanya politik uang itu kan dimulai pada saat beberapa tahapan dalam pemilu. Misalnya undang-undang mengaturnya bahwa tahapan potensi adanya dugaan politik uang itu dimulai dari pada saat tahapan kampanye itu ya. Jadi bisa terjadi mobilisasi warga itu untuk menghadiri pertemuan dalam bentuk tatap muka, dalam bentuk pertemuan umum ya, dalam bentuk personal dari pintu ke pintu. Masyarakat itu bisa berpotensi untuk disuap itu ya di dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Kemudian itu pada tahapan menjelang tahapan masa tenang itu. Masa tenang. Jadi 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu potensi terjadinya politik uang itu bisa terjadi di tahapan-tahapan itu. Kemudian tahapan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah itu kan terjadi. Jadi ada 3 keadaan yang bisa menyebabkan potensi dugaan politik uang itu bisa terjadi itu. Nah tentu saja dalam studi-studi kepemiluan bahaya dari politik uang ini bisa mengancam terhadap eksistensi pemilih berdaulat tadi itu ya salah satunya ya, karena suaranya bisa dibeli ya, jual beli suara, dibeli oleh kandidat, dibeli oleh partai politik dan lain sebagainya. Maka potensi itu ada pada tiga tahapan tadi. Oleh karena itu kehadiran DP3, kehadiran KPU, kehadiran penyelenggara pemilu atau masyarakat yaitu ikut serta untuk menekan atau mencegah terjadinya atau tingginya praktek politik uang yang ada di masyarakat itu. Karena politik uang menurut saya adalah merupakan kejahatan politik ya dalam pemilu yang tentu saja itu bisa mengancam atas keberlanjutan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis ya, dengan melahirkan pemerintahan yang demokratis pula. Maka itu masyarakat tidak akan bisa menikmati dari hasil pemilu itu yang dilakukan secara transaksional oleh pada saat proses pemilu. Jadi itu saya kira dampak bahaya yang bisa ditimbulkan itu dari proses pemilu yang tidak fair ya. Kalau kita sebutkan salah satu prinsip pemilu itu kan free and fair election. Jadi pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil itu. Nah, kalau adanya ancaman politik uang itu artinya pemilu itu tidak di indikator pemilu yang berkualitas sebagaimana saya sebutkan tadi dengan pemilu yang bebas dan adil ya, yang luber dan jurdil itu akan tidak bisa terwujud. Ya itu dampak dari pelaksanaan politik uang itu. Ya baik, terima kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya mungkin apa sih Pak harapannya ya dengan adanya program DP3 ini? Ya harapan kami sebagai KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentu saja bahwa dengan adanya program DP3 ini, dengan menghadirkan kader DP3 di desa, maka akan bisa terwujud masyarakat yang melek politik ya, melek pemilu. Mereka bisa mendapatkan informasi secara mudah di masyarakat karena keberadaan kader DP3 itu. Dan kemudian
dengan adanya kader DP3 ini untuk mewujudkan tingkat partisipasi pemilih yang baik itu akan bisa diwujudkan ya, karena DP3 sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, tetapi kan harapan-harapan itu tentu tidak bisa berjalan begitu saja ya, karena ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program DP3 ini. Salah satunya apa ya? Salah satunya itu adalah keberlanjutan dari program DP3 ini. Dukungan anggaran yang sangat minim ya, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang terbatas, tentu saja DP3 akan tidak bisa maksimal ya di dalam bisa terjangkau di semua desa yang ada di satu kabupaten. Tentu ini adalah program yang menjadi salah satu basis yang kita bisa harapkan. Kita berharap bahwa dengan adanya DP3 ini itu bisa ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten yang bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Misalnya pemerintah daerah atau pemerintah di desa. Dukungan-dukungan anggaran melalui APBD, melalui desa itu juga penting untuk bisa mendukung jalannya proses keberlanjutan dari program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu ya. Sebab kalau tidak didukung dengan sarana prasarana, dukung dengan anggaran, itu kan pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita agar DP3 ini sebagai program nasional yang bisa dilaksanakan di daerah-daerah, di kabupaten kota, dan kemudian sampai ke desa dan kelurahan, itu harus didukung biaya dan anggaran yang memadai itu untuk pelaksanaan pemilu. Meskipun memang tidak secara merata ya, secara luas dilakukan di kabupaten kota, tapi minimal bahwa di satu kabupaten itu minimal dalam misalnya 100 desa dari satu kabupaten itu bisa dijangkau dengan 50 atau 60% ya untuk pelaksanaan desa yang ada. Nah, sekarang ini kan kalau 100 desa baru ada satu desa itu. Jadi ini butuh dukungan ya, dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah ya untuk menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan DP3 ini. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Program DP3K ini sudah diperkenalkan oleh KPRI tahun 2021. Sejauh ini Pak, bagaimana pelaksanaannya di Provinsi Sulawesi Tengah ini Pak? Apakah itu sudah sesuai dengan harapan tadi Pak? Ya, memang sejauh ini yang baru bisa dilakukan oleh KPU Provinsi mengkoordinasikan ya, mengkoordinir sejumlah kabupaten yang sudah memiliki program DP3 itu karena didukung oleh anggaran pendapatan belanja daerah dari pemerintah daerah itu ya, yang dilakukan melalui hibah. Itu pun ya sangat terbatas, hanya satu desa yang bisa dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan oleh beberapa kabupaten. Kabupaten Banggai ini difasilitasi dengan 3 desa ya, lokus desanya. Dari 100 lebih desa yang ada di Kabupaten Banggai, baru 3 desa yang bisa dilakukan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi ya masih jangkauannya masih sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah desa-desa yang ada di dalam satu kabupaten. Oleh karena itu ya kita berharap ke depan secara bertahap ini bisa dilakukan secara meluas ya dengan desa-desa yang ada di satu kabupaten gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Untuk bincang-bincangnya. Terima kasih ya, Mas Erwindi. Ya. Baik, teman pemilih dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang saya tadi bersama narasumber kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian, tentunya di bidang kepemiluan. Baik, teman pemilih, sebelum saya akhiri video kita pada kesempatan ini, ada baiknya kita dengar dulu pesan-pesan atau closing statement yang disampaikan oleh narasumber kita, tentunya terkait dengan persiapan atau pelaksanaan pemilu tahun 2024. Silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk pemilu 2024, secara kelembagaan tentu saja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu kan sudah menyiapkan diri
secara kelembagaan untuk melaksanakan pemilu tahun 2024. Jadi melaksanakan kesiapan dengan sepenuh jasmani dan rohani itu. Jadi itu yang dilakukan ya. Yang kedua tentu saja harapan kami kepada masyarakat ya atau stakeholder yang lain, apakah partai politik, ormas, pemerintah daerah, dan masyarakat secara luas, maka mari bersama-sama kita ikut aktif melaksanakan pemilu ini ya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan tentu harapan kita ingin melaksanakan pemilu 2024 itu yang sukses, lancar ya, kemudian yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis. Itulah harapan kita bersama sehingga melahirkan terbentuknya pemerintahan Indonesia yang dilaksanakan secara konstitusional. Saya kira itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Baik, juga terima kasih saya ucapkan sudah menyaksikan video ini. Silakan di komen, subscribe dan like, dan juga share ke teman-teman kalian. Baik, untuk itu saya Erwin Dikuari Masulili bersama narasumber kita Bapak Sahran Raden mohon mundur diri. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.